Si pencuri diam-diam. Skenario yang mungkin familiar. 2 tahun lalu, katakanlah let's say, gaji kita 5 juta, kita masih bisa nabung. Terus puji Tuhan nih, dapat promosi, kenaikan prospek, sekarang gaji kita 12 juta. Tapi kita malah lebih stres dari sebelumnya. Sering gak ngerasain kayak gitu? Istilah ini namanya lifestyle creep atau lifestyle inflation. Pengeluaran yang naik seiring dengan gaji naik tanpa lu sadarin, karena yang naik adalah psikologi mental dan validasi diri lo. Data terbaru dari Goldman Sachs, Retirement Survey dan Insight Reports di Juli 2025, 40% orang yang punya penghasilan di atas $300.000 per tahun atau sekitar 5,4 miliar kalau dirupiahkan, tapi tentunya kan hidup di sana jauh lebih mahal ya. Itu masih hidup paycheck to paycheck. Nggak usah ngomongin orang di US lah, temen gue sendiri sekarang banyak yang penghasilannya profesional bagus banget per bulan 50-60 juta. Berarti per tahun sekitar 600 sampai 750 juta. Masih juga hidupnya paycheck to paycheck. Kalau Goldman Sachs sendiri, ini nyebutnya sebagai luxuries becoming necessities. Lifestyle creep yang menggerus bahkan di puncak income tertinggi. Karena income naik, gaya hidup naik. Income naik, gaya hidup naik. Ini adalah kejar-kejaran yang nggak akan pernah habis, yang nggak menyisakan kekayaan kita tanpa kita sadari. Nah mungkin di level yang lebih relate, kayak tadi teman-teman gue yang mungkin udah nyampe angka segitu. Dan mungkin teman-teman yang dari 5 ke 10, ke 20, ke 30, bingung kan? Kenapa kok pengeluarannya akhirnya selalu ngejar? Paling simpel apa? Mobil kalian beli, mobil kalian ganti, rumah digedein. Semua hal yang makan biaya besar yang mungkin masih bisa dicicil, yang kalau peningkatannya memberikan dampak langsung terhadap kita punya status, biasanya itu yang menjadi penghambat kekayaan kita. Nah, ternyata ada sainsnya di balik semua ini. Brickman and Campbell tahun 1978 buktiin konsep hedonic treadmill. Otak manusia itu beradaptasi ke kondisi baru, baik atau buruk, lalu kembali ke baseline kebahagiaan yang sama. Kayak pemenang lotre. Setelah beberapa bulan, ternyata hasil riset menunjukkan dia tidak lebih bahagia dari average orang biasa. Artinya, pernah nggak ngerasain? Mobil baru terasa biasa aja dalam 3 bulan. Bahkan kadang nggak nyampe 3 bulan. Sebulan udah kayak gitu. Nggak usah jauh-jauh deh, apartemen baru dalam 6 bulan. Mungkin, bukan yang lebih besar lagi, mungkin yang lebih kecil. Gadget baru dalam berapa minggu? Lalu lama-lama kita akan terus dikejar untuk membeli kebutuhan yang lebih besar lagi. Sehingga kita tanpa sadar kita lari di atas mesin treadmill yang nggak pernah membawa kita kemanapun.